temanya terkait audit, ya. Silahkan cari jurnal terkait perilaku auditor yang menggunakan teori TPB atau Plan of Behavior, dan satu lagi terkait mindset teori. Kalau untuk yang TPB itu ada teorinya Azen tahun 91, dasarnya itu, dan nanti setelah itu dikembangkan oleh Van Ketes, itu untuk perilaku, ya, perilaku auditor berbasis IT. Ya, ada UTAUD 1, ada UTAUD 2, gitu ya. Terus terkait mindset itu ada teori dasar yang utama. Yang pertama itu ada Goodweiser tahun 2012. Silahkan panjenengan semua mencari artikel yang berbasis teori-teori tersebut, kedua teori tersebut, ya. Dan nanti dirangkum mulai dari latar belakang, metodologi penelitian yang digunakan, ya, alat statistiknya, hasilnya apa, masalahnya apa, ya, kesimpulannya apa, gitu. Nanti silahkan dipaparkan masing-masing setiap orang maksimal 10 sampai 15 menit yang akan kita bahas bersama setelah itu. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, bagaimana Pak Rinaldi? Mas Rinaldi, ya. Oh, mungkin saya ada kemarin karena yang saya ringkas untuk satu jurnal, Pak, yang judulnya itu Ya. judulnya Pengaruh Kompetensi Pemecahan Masalah Kematangan Audit Internal dan Aktivitas Komputer terhadap Kinerja Audit Internal, Pak. Ini penelitiannya di Semarang. Untuk penggunaan teorinya, teori apa, Mas Rinaldi? Penggunaan teorinya ini replika penelitian, Pak, penelitian dari luar, Pak, tapi dibuat di Semarang untuk contohnya, Pak. Oke, diaplikasikan di Semarang. Betul, Pak. Mungkin Mas Rinaldi bisa membantu saya untuk menampilkan di ini? Yang saya tampilkan ringkasannya atau langsung dari jurnalnya, Pak? Ringkasannya saja, Mas Ringkasannya. Rinaldi. Baik, Pak. Monggo silahkan. Oke. Mungkin layar saya sudah terlihat, Pak. Oke, sudah. Bapak Ibu, saya mohon izin karena ini saya lagi berada di tempat yang tidak karuan, jadi mohon izin kamera saya matikan, nggih. Gitu. Baik, untuk penggunaan teorinya, Penggunaan teorinya ini menurut Sujana sih, Pak, untuk pengantarnya. Cuma sisanya menggunakan WU et al, Pak. Karena ringkasannya langsung di jurnalnya WU et al. oh, oke. Oke, dari sini yang bisa Mas Rinaldi dapat apa? Dari latar belakangnya. Dari latar belakangnya itu sebenarnya ada beberapa faktor, Pak, yang mempengaruhi kinerja internal audit itu. Contohnya kompetensinya, kemampuan pemecahan masalah dalam timnya, itu sangat berpengaruh, Pak. Bisa mempengaruhi kinerja seorang auditor internal, Pak. Oke. Kompetensi Iya. seperti apa? Ini seperti apa? Formatting kompetensi. Oh, banyak banyak kompetensinya ya, Mas Rinaldi ya. Iya, betul, Pak. Di kompetensi sebenarnya kan judul utamanya itu kan pengaruh kompetensinya, Pak. Pemecahan masalah kematangan Hmm. audit dan terhadap kinerja internal audit, Pak. Oke, internal audit. Tapi Mungkin sebenarnya ada yang lain dari Bapak Ibu?
Saya stop sharing ya, Pak. Boleh, boleh. Bu Thank you, Pak. Septi, mungkin ada yang bisa di-sharing? Oh, sebentar, Pak. Kalau saya mengambil judul pengaruh integritas, objektivitas, dan etika auditor terhadap kualitas hasil audit internal. Ini kira-kira masuk dalam dua teori tadi, mboten nggih, Pak? Jurnalnya pakainya teori apa gitu? Karena biasanya gini, Mm-mm. untuk perilaku auditor sendiri kadang ada yang menggunakan masih ya, masih itu dengan teori legitimasi atau teori apa namanya stakeholder dan sebagainya gitu. Jadi kurang menonjolkan dari sisi-sisi perilakunya. Nah, sementara saya jelaskan sedikit Bapak Ibu untuk terkait perilaku ini ya. eh Aduh. Jadi untuk teori Ajen tahun 91, Bapak Ibu, dia mengedepankan tiga konstruk utama. Yang pertama ada namanya attitude ya atau sikap. Yang kedua ada subjective norm. Yang ketiga ada perceived control attitude. Ya. Artinya suatu perilaku yang dapat dikontrol atau yang dirasakan. Nah, biasanya untuk yang attitude itu mulai dari seperti ya, tadi kompetensi, terus seperti anggaran waktu dalam mengaudit biasanya kalau kita diburu-buru juga hasilnya tidak jelas. Dari perikatan kontrak dan sebagainya gitu ya. Jadi misalkan kalau kita lagi kontrak audit, zaman pengalaman saya dulu ya, itu pasti beda perlakuan. Misalkan ada klien yang minta 1 bulan selesai, 2 bulan selesai, atau standar 3 bulan selesai, gitu ya. Pasti yang hasilnya lebih lama, ya, yang kita pengerjaan di lapangan lebih lama, pasti akan menjadi lebih baik karena akan lebih detail di situ, di dalamnya. Sementara kalau yang 1 bulan pasti akan istilahnya apa ya? Walaupun kita sampling gitu, dari 100 sampling paling banyak yang bisa disampling berdasarkan pengalaman itu hanya 40%, 40 sampai 50% itu sudah bagus sekali. Gitu ya. Jadi itu adalah salah satu apa namanya faktor ya dari attitude perilaku auditor itu sendiri. Kira-kira apakah itu berhubungan dengan suatu niat? Ya. Terus yang kedua ada subjektif norm. Subjektif norma itu adalah aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan auditnya, ya. Seperti manajemen resikonya, seperti apa namanya lingkungannya, organisasi kantor KAP-nya, dan sebagainya. Ya. Yang semuanya bisa berpengaruh terhadap individu, ya, dalam melakukan suatu niat untuk berperilaku. Yang ketiga terkait dengan eh, kontrol perilaku yang dapat dirasakan. Ini seperti contohnya, misalkan si auditor itu ada masalah dengan keluarganya di rumah, misalkan jarak antara rumah ke kantornya jauh, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa berpengaruh terhadap niat suatu auditor dalam melakukan perilaku. Kurang lebih begitu, Bu Septi. Saya juga mohon maaf lagi nih Bapak Ibu, karena laptop saya lagi turun mesin ya. Jadi ini saya pakai punyanya orang, jadi data-data saya semua tidak bisa saya tampilkan di sini. Gitu. Nanti untuk next pertemuan saya akan jelaskan dulu terkait dengan teori plan of behavior ya. Jadi di mana tadi dari konstruk 3 itu mengarah ke satu titik yang namanya niat ya. Niat yang setelah itu akan menghasilkan perilaku. Nah, itu nanti akan dijelaskan di situ di Ajen bahwa dari ketiga ini akan menghasilkan niat.
Niat yang berujung bahwa kita akan memprediksi, jadi kita bisa memprediksi bahwa auditor ini akan melakukan audit seperti ini, yang hasilnya nanti seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana pola perilaku auditor yang baik dan yang tidak. Yang kedua, teori mindset teori. Ya, artinya teori pola pikir, di mana setiap auditor ya itu harus melalui dua pokok atau dua konstruk utama ya dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Yang pertama, konstruk yang pertama adalah konstruk deliberatif. Yang kedua ada implementatif. Nah, pada konstruk yang pertama di deliberatif, ya, itu mengajarkan auditor untuk mempunyai sikap skeptis. Sikap skeptis itu artinya kalau anak-anak zaman sekarang istilahnya kepo gitu ya, Bapak Ibu. Jadi selalu ingin tahu, selalu ingin memperbanyak bukti, selalu ingin meneliti sesuatu, selalu ingin mengkorek sesuatu dari klien gitu atau dari objek yang diaudit. Misalkan dalam satu akun ini ada yang aneh gitu ya. Kok bisa misalkan gaji, kita bicara tentang gaji, struktur gaji dan sebagainya. Pada bulan-bulan tertentu ini gajinya itu bisa besar ya. Bonusnya bisa besar, tunjangannya bisa besar. Kenapa? Buktinya apa? Emang iya ada SOP-nya, emang iya ada aturan yang menjelaskan bahwa setiap tanggal sekian atau event sekian itu benar-benar iya tunjangan bisa misalkan gaji ke-13 atau tunjangan lainnya dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti begitu masa deliberatif terlewati, lanjut ke dalam masa implementatif atau konstruk kedua di mana dalam konstruk ini adalah pengimplementasian atas dari hasil skeptis tadi. Benar nggak sih buktinya ada? Kalau buktinya ada ya sudah, gitu ya. Mungkin ada bukti lain yang mendukung, nah itu nanti akan diimplementatifkan dalam hasil laporan audit. Dalam teori Goldwasser ini, mindset teori ini, ya, antara deliberatif dan implementatif harus dijalankan secara berurutan. Jadi yang pertama deliberatif dulu, selanjutnya yang kedua baru memasuki masa implementatif. Jadi tidak boleh lompat. Andai kata itu lompat, pasti hasil dari laporan keuangan tidak baik. Begitu Bapak Ibu. Nah, tadi kembali lagi ke Bu Septi, mungkin bisa dibaca Bu Septi dari jurnalnya itu teorinya menggunakan biasanya di bab untuk kajian literatur Bu Septi. Di situ dia akan kelihatan dia menggunakan teori apa. Biasanya kalau dengan yang tadi itu setidaknya minimal adalah teori legitimasi. Kalau saya tidak salah. Atau mungkin Bu Septi bisa ini share, saya tunjukkan untuk jurnalnya. Oke, mungkin dari menunggu Bu Septi. Yang lainnya ada Pak Ali Sugeng. Ya, baik Pak. Mungkin saya tampilkan jurnalnya boleh Pak? Boleh. Izin share screen ya Pak. Monggo. Belum selesai. Ya. Baik Pak, ini untuk
jurnal saya dari UNES, Pak. Ini judulnya Analisis Faktor Personal dan Pertimbangan Etis Terhadap Perilaku Audit, Pak. Di sini menggunakan teori ini, Pak. Perspektif gender oleh Palmer dan Kadasamy tahun 1997, Pak. Iya, teori perspektif Iya. gender, ya kan? Iya. Ini berarti berarti dia akan menilai bagaimana misalkan gender laki-laki dan perempuan dalam melakukan analisa, kurang lebih begitu ya Pak Ali, betul tidak? Betul, Pak. Ini hipotesanya itu X-nya itu ada locus of control, kemudian Y-nya itu perilaku auditor, termasuk di sini jenis kelamin, pengalaman kerja, dan persepsi tingkat sanksi, Pak. Ini Ya, ada betul. moderatingnya pertimbangan etis. Ya. Ya, nah kurang lebih tempatnya di situ nggih Bapak Ibu. Jadi untuk jurnal nanti ke depan panjenengan semua akan melihat teorinya, apakah teorinya menggunakan TPB ya atau menggunakan teori mindset gitu. Dan kalau bisa Bapak Ibu saya mohon untuk jurnalnya ya minimal ada pada jurnal Scopus. Setidaknya ada di Q4. Kalau Sinta, Pak? Sinta boleh, tapi minimal Sinta 3. Nggih, Pak Ali. Dia siapa? Ya, minimal Sinta 3. Kalau ini di Sinta berapa, Pak? Sinta 4 ya? Sinta 4 apa Sinta 5 ini? Sinta 3 sih, Pak. Sinta 3 ya? Iya. Konten analisis. Punyanya UNES ini ya? Punyanya UNES, Pak. Jadi kan kemarin Pak Zaki kan ngajarin cara buka Sinta 3 kan, Pak. Nah, saya praktekin cari-carinya di Pak situ, Zaki. Pak. Bu Zaki kali, Pak. Ini loh, Pak. Yang audit kemarin sinten? Pak Pamungkas. Pak Imam. Pak Pak Pamungkas. Pamungkas. Iya, Pak. Oh ya, Pak Imam. Imam David Pamungkas. Ya. Nggih, ya. Nggak apa-apa, Pak. Minimal Sinta 2 atau Sinta 3 bisa dipakai. Gitu. Monggo Bu Septi. Kembali lagi nih. Nggih, sebentar nggih Pak, saya nyimak dulu nggih Pak. Oh, siap. Oke, mungkin selanjutnya ada Pak Arwan. Pak Arwan atau Pak Imam. Menyimak dulu, Pak. Oke, nyimak dulu. Pak Imam. Sama Pak, nyimak dulu. Ini baru ada tamu, mohon maaf. Oh ya, oke baik. Untuk Pak Adam, yang laki-laki dulu ya, yang perempuan-perempuan belakang deh. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Dio. Halo Bu Dio. Ya. Ada yang bisa di-share Bu Dio? Menyimak dulu ya Pak, maaf sebenarnya. Oke, menyimak dulu. Banyak yang menyimak ya. Yang lain, Pak David. Halo Pak David. Oke, menyimak gitu ya. Terus ada Pak Muhammad. Pak Muhammad Helmi.
Iya dulu Pak, nyimak dulu. Oke, nyimak dulu. Ya, belum yakin ini. Selanjutnya, Bu Rizka. Maaf Pak, menyimak dulu Pak. Oke, siap. Bu Okta, mau menyimak juga atau mau ada Ini yang Pak, sementara di-share? nyimak dulu. Oke. Pak Catur, Iya Pak. ya, Ya mungkin ada ini yang bisa di-share dari tugasnya. mungkin untuk jurnalnya dulu ya Pak. Boleh. Bentar. Oke, yang selesai. Oke, silahkan dijelaskan sedikit, Pak Catur. Ya ini Pak terkait dengan analisis perilaku auditor dalam pelaksanaan audit Pak. Nah di sini memang ada studi kasus di kantor akuntan publik di Kota Malang Pak. Oke, untuk teori yang digunakan? Teori digunakan ini teori legitimasi Pak. Oh iya, sesuai dengan dugaan saya berarti ya Pak Catur ya. Iya Pak. Baik. Mungkin bisa dijelaskan Pak Catur, untuk penelitian ini dia berbicara tentang apa, hasilnya apa? Ya memang di sini eh, terkait dengan ini Pak, integritas, kemudian objektivitas, kemudian keamanan, sama kompetensi Pak. Kemudian perilaku profesionalisme. Oke. Oke. Siap. Hasilnya apa, Pak? Masalah yang ada apa, hasilnya apa? Sebentar Pak. Jadi hasil hipotesisnya itu penelitian menunjukkan integritas, objektivitas, keamanan itu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, Pak. Jadi semakin baik kompetensi auditor itu akan menjamin atas kualitas audit yang akan dihasilkan dari auditnya, Pak. Oke. Nah, itu juga diukur dari berdasarkan pengalaman, pendidikan, serta pengetahuan auditor sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Oke. Mungkin seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Catur. Ya, terima Yang kasih, lainnya Pak. mungkin? Yang lainnya Bu Ayu, Bu Adevia. Bu Ayu atau Bu Adevia dulu? Maaf Pak, nyimak dulu Pak. Oke. Selanjutnya Bu Ayu. Iya Pak. Ada yang bisa di-share untuk bahan Kalau diskusi hari di-share, ini? kalau di-share kayaknya belum ya Pak. Cuman baru baca apa jurnalnya itu memang dia itu teori yang digunakan itu menggunakan penelitian sebelumnya gitu Pak. Gimana itu Pak? Oh, replika ya Bu ya? Iya replika gitu Pak.
Oke. Untuk Bapak Ibu, kalau bisa untuk yang tugas selanjutnya ya, untuk bahan kita diskusi setelah nanti panjenengan semua memaparkan ya. Jadi modelnya adalah nanti ya, monggo silakan setiap orang presentasi 10 sampai 15 menit. Selanjutnya kita diskusi selama 10 menit gitu. Jadi kalau misalkan setiap pertemuan kita ada waktu 2 jam ya, 2 jam setengah Bapak Ibu. Jadi paling tidak kita sehari kita bisa berdiskusi, dapat ilmu kira-kira 6, 4, bisa 8 ya, 8. Di sini ada jumlahnya 18 ya kira-kira 2 kali pertemuan ke depan bisa selesai gitu. Dan kalau bisa Bapak Ibu jangan menggunakan jurnal yang replika nggih. Karena biasanya untuk jurnal yang replika itu digunakan oleh mahasiswa S1, sementara panjenengan semua sudah S2 jadi pasti tingkatannya harus lebih tinggi. Gitu. Baik, selanjutnya untuk apa nih? Pak Taris apa Bu Taris? Pak Taris nggih? Ya, Pak. Ah, iya. Ada yang bisa di-share Pak Taris dari tugasnya? Saya kok kebetulan sama punyanya Mas Catur itu, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Jurnalnya sama? Plek? Sama, Pak. Oh, bagus. Iya, Oke. Oke, selanjutnya ada Bu Anatalia. Maaf Pak, punya saya juga sama kayak punyanya Pak Catur. Kok bisa kembar 3? Kurang tahu Pak. Oke, terus siapa yang belum saya panggil ya? Pak Imam, Bu Septi, Naldi, Bu Nadia, sudahkah Bu Nadia? Mohon maaf Pak, menyimak dulu ya Pak ya. Oke, siap. Oke. Bu Okta sudah saya panggil belum ya? Bu Okta Aulia. Sudah, Pak. Oh sudah, saya yang lupa ya. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Nggih, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, berhubung banyak yang menyimak dulu dan tadi juga sudah ada beberapa dari panjenengan yang sudah mulai mahir membaca artikel, ya. Jadi kurang lebih nanti ke depan Bapak Ibu akan membuat artikel seperti yang tadi dibuat paparannya. Ya, yang pertama latar belakang, ada masalah apa, menggunakan metode apa, ya, hasilnya apa. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan rame-rame, gitu. Nggih. Dan untuk khusus di jam saya, pada saat saya mengajar, monggo Bapak Ibu saya persilahkan untuk sangat aktif seaktif-aktifnya, gitu. Karena untuk penilaian saya pribadi, selain tugas, selain UTS dan UAS, apalagi kehadiran, ya, keaktifan Bapak Ibu saya ikut perhitungkan. Artinya minimal 5%, 5 sampai 10% itu akan menambah nilai Bapak Ibu semua. Jadi antara yang aktif nanti dengan yang kurang aktif atau yang tidak aktif pasti akan ada nilai yang berbeda. Ada yang baru masuk lagi nih. Khairun. Ibu Ya, mohon Khairun maaf Naim. Pak, baru sampai rumah Pak dari baru Oh, pulang kerja, Pak Pak. Khairun. Iya, Pak. Oke, Pak Khairun, berhubung ini sudah hampir mendekati masa-masa akhir perkuliahan hari ini, dan karena Pak Khairun Naim ya terlambat, Iya, Pak. boleh saya diberi pantun Pak Khairun? Apa ya? Ya buat penyemangat teman-teman yang betul. lain gitu Pak Khairun. Iya. Beli kerang di Jepara. Cakep. Apa ya?
Mohon maaf untuk semuanya. Baik, monggo Pak Koirun, silakan memperkenalkan diri dulu. Oh iya Pak, perkenalkan Pak, saya Khairul Naim. Saat Ya, ini bekerja saya di mana dan S1-nya apa? Saya bekerja di kantor konsultan pajak, Pak. Untuk S1-nya dulu S1 akuntansi, Pak. Oke, S1 akuntansi di Untak Semarang. Oke, di Untak. Ya, Pak Khairun, tugasnya Ya, sudah Pak. selesai belum? Belum, Pak. Rencana malam ini, Pak. Banyak kerja lagi padat ya, Pak. Oh, iya. Banyak surat nih loh, Pak. Kantor pajak itu pada nyurati BPWP, Pak. Wah, pada pusing ini. Oh, ini berarti pada belum sampai target kira-kira begitu ya Pak ya, kantor pajak ya? Kemarin September itu kurang 800 triliun, Pak. Oh, iya. Masih kurang banyak Berarti, katanya, Pak. berarti kira-kira satu semester ini ke depan Pak Khairun bakal sibuk nih ya, Wah, ngatasin ini itu ya, kantor pajak gitu ya Pak ya. Masa megang 20 yang kena surat 15 sih, wah pusing. Kurang Effort banget. Kesimpulannya kurang setoran, Pak, itu, Pak. Oh iya. Baik Pak Khairun, Oke, mungkin Pak. dari jurnalnya ada yang bisa di-share Pak Khairun? Waduh, belum nih, Pak. Belum ya? Nanti Oke, nyusul, Pak. karena lagi sibuknya. Baik, tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, berhubung ini hari ini mungkin pada kaget ya, karena sebelumnya dari Pak Imang mungkin agak berbeda dengan saya, gitu, karena saya dapat tugas untuk menyiapkan di bagian sisi akademisnya, ya. Dan untuk mempercepat nanti panjenengan semua bisa membaca jurnal bagaimana bisa cepat dan bagaimana bisa melakukan penulisan tesis yang baik, gitu ya. Maka ada sedikit metode dengan dosen-dosen yang lainnya. Dan Bapak Ibu sekalian, saran apa ya? Masukan dari saya, ya. Nanti pada saat mengerjakan tesis ya, silahkan Bapak Ibu kerjakan sebaik-baiknya, jangan banyak mikir kalau saya ya. Tidak ada tesis yang sempurna, tidak ada hasil yang sempurna kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tesis yang baik ya, walaupun tidak sempurna adalah tesis yang jadi, yang diujikan dan lulus. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ini tesis saya bagus atau tidak, baik atau tidak usah khawatir. Yang penting dikerjakan dulu dan yang penting jadi dulu. Soal revisi dan tidak itu pasti ada. Karena namanya dosen ya, kalau nggak ngerevisi itu rasanya nggak mantep. Biasanya begitu Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi jangan khawatir tentang revisi, pasti revisi itu ada. Ya, kurang lebih dari saya untuk hari ini sekian dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya. Silahkan Bapak Ibu mulai siap-siap dari sekarang mencari jurnal ya, terkait dengan dua teori tadi. Ya, yang pertama ada TPB, teori Plan of Behavior, yang kedua ada Mindset Theory ya. Yang pertama dari Adzen tahun 1991 dan yang kedua dari Goodweiser tahun 2012. Gitu. Silahkan Bapak Ibu susun ya paparannya nanti untuk sebagai bahan presentasi. Setiap orang melakukan presentasi 10-15 menit, setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab ya dari Bapak Ibu juga selama 10 menit. Ya, selama 10 menit. Dan jurnalnya untuk Psikopus minimal Psikopus 4 atau Sinta boleh minimal Sinta 3. Dan kalau bisa jangan replika. Adapun
yang nanti panjenengan paparkan, yang pertama ada di latar belakang, kedua ada masalah yang diangkat di dalam penelitian tersebut, dan yang ketiga ada metodenya, metode penelitiannya menggunakan apa, termasuk di situ teorinya apa, metode penghitungannya bagaimana, ya Bapak Ibu, dan yang terakhir adalah hasil, ya, hasil atau konklusi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Hari ini pertama kita perkenalan saja dan nggak usah yang berat-berat gitu. Jadi kita yang light-light saja. Sebelum saya akhiri, dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan Bu Ayu Tria. Pak, maaf terkait teorinya boleh minta tolong diulangin lagi nggak? Terima kasih. Oke, baik. Untuk teorinya, yang pertama ada teori TPB atau Theory of Plant Behavior oleh Azen tahun 1991. Yang kedua ada Mindset Theory, Goldwasser tahun 2012. Itu teori baru. Gitu. Monggo Bu Septi. Harus salah satu teori atau dua-duanya, Pak? Salah satu teori saja, Bu. Kalau dua nanti 2 jurnal pusing panjenengan. Nggih, matur nuwun, Pak. Iya, mungkin satu saja itu sudah pusing, Bu, kalau kita mendalami. Apalagi 2 nanti bisa kerjaan di kantor tidak selesai, nanti saya yang dimarahin, Bu. Nggih, betul, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, terkait tugas ke depan dan pola perkuliahan untuk saya di ke depan? Jadi waktu pas salah satu dari panjenengan paparan, yang lain silahkan menyimak dan menyiapkan pertanyaan, ya. Kita akan diskusi banyak nanti di 20 menit, 25 menit, ya, untuk paparan satu orang. Nah, untuk panjenengan yang aktif akan mendapat nilai plus dari saya, poin, ya, 5% minimal. Dan jangan jurnal replika ya Bapak Ibu ya, karena itu tarafnya S1. Kalau bisa Scopus, bagus sekali Bapak Ibu. Baik, ada mungkin yang akan ditanyakan kembali Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini. Saya rasa untuk pertemuan awal ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mempersiapkan tugas-tugas yang sudah saya berikan tadi. Oke, untuk iya Pak Imam baru nol. Tamunya sudah pulang Pak Imam? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum. Tapi jangan diusir ya Pak ya, sebentar lagi mau selesai Pak ini kita kuliahnya. Enggak. Oh ya, kasihan. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kuliah saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya atas atensinya, atas semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Terima Bapak kasih, Ibu. Pak.